Halo sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk para mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga info dan tips mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Geku-Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku Giku, Gerejaku Kirangganku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu mengikuti kurikulum dari Bina Warga. Pastinya firman Tuhan yang sudah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Geku-Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Loving Parents, jumpa kembali dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, dalam episode kali ini kita masih berbicara tentang kualitas relasi antara orang tua dengan anak. Dalam episode yang lalu kita diingatkan bahwa kualitas relasi antara orang tua dan anak berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan anak. Dua kebutuhan anak yaitu akan rasa aman dan akan bernilai telah dibahas pada episode yang lalu. Berharap Loving Parents semakin mengasah kemampuan berelasi dengan anak melalui pemenuhan kebutuhan anak akan rasa aman dan rasa bernilai. Jika Loving Parents berkenan, silakan sharing pengalaman di kolom komentar sehingga kita dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan parenting kita. Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik? Kebutuhan ketiga dari seorang anak selain rasa aman dan bernilai adalah kebutuhan untuk dihargai. Pemenuhan kebutuhan dihargai tentu perlu didahului dengan terpenuhinya dua kebutuhan sebelumnya, yaitu rasa aman dan bernilai. Dapat dipastikan, tanpa terpenuhinya rasa aman dan bernilai, maka kebutuhan dihargai mustahil terpenuhi. Loving Parents, mari kita membayangkan seorang anak yang tampil percaya diri. Jika ditanya namanya, ia menjawab dengan lantang. Ketika diperhadapkan pada pilihan, anak mempertimbangkan dengan seksama dan akhirnya ia confirm pada keputusan yang ia ambil. Ketika diberi tugas, ia lebih sering menjawab, "Oke, akan saya coba," daripada, "Enggak aku nggak bisa." Ketika ditanya, ia menjawab si penanya dan berani menjawab, "Aku tidak tahu," jika memang ia tidak tahu. Anak yang mengucapkan terima kasih saat ia ditolong oleh orang lain dan yang mengucapkan maaf ketika ia salah. Anak yang mendengarkan ketika orang tuanya berbicara dan memberi tanggapan atau respons atas apa yang ia dengar. Saya yakin, anak yang kita bayangkan ini adalah anak idaman kita semua sebagai orang tua. Nah, berita baiknya, ini tidak hanya menjadi angan belaka, tetapi dapat benar-benar terjadi dalam diri anak-anak kita ketika kebutuhan anak untuk dihargai itu dapat kita penuhi. Nah, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar anak merasa dihargai. Yang pertama, mendengarkan ketika anak berbicara. Usahakan untuk tidak memotong pembicaraannya meskipun yang dikatakannya barangkali saja keliru atau Anda tidak setuju. Kedua, memberi apresiasi pada proses yang ia jalani dalam meraih sesuatu. Kita cenderung memberi apresiasi pada hasil dan bukan pada prosesnya. Padahal proses ini jauh lebih penting ketimbang hasil, karena di dalam proses inilah karakter anak terbangun.
di dalam proses ini jugalah anak mengenal, menerima, dan membangun dirinya. Misalnya, ketika hasil ulangan anak jelek, kita dapat memberikan apresiasi seperti, Papa lihat semalam kamu belajar untuk ulangan ini, tapi kok nilainya dapat 5 ya? Berarti memang sulit ya ulangan ini. Coba ceritakan kesulitannya. Sebaliknya ketika hasil ulangannya bagus, kita dapat memberi apresiasi seperti, bagaimana cara kamu belajarnya nih sampai bisa dapat nilai 8 begini? Memberi apresiasi pada proses membuat anak akan merasa selalu dihargai, baik ketika ia mendapat hasil yang baik maupun hasil yang mengecewakan. Namun, tentu saja untuk memberikan apresiasi pada proses, kita perlu tahu bagaimana anak berproses. Dan andaikan kita perlu mengintervensi atau memberikan masukan, kita melakukannya pada saat proses, bukan pada saat atau ketika sudah mencapai hasilnya. Hal ketiga yang dapat kita lakukan agar anak merasa dihargai adalah mengucapkan magic word. Apa itu magic word? Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita mengucapkan kata tolong seperti, nak, tolong bantu mama atau bantu papa untuk bla bla bla. Ketika anak melakukan sesuatu untuk kita, kita mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan kata maaf. Keempat, berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, memberikan ide untuk masalah keluarga ataupun untuk topik tertentu. Kelima, ini terkait dengan hal yang keempat tadi, yaitu menceritakan topik tertentu atau masalah yang sedang dihadapi atau proses yang sedang kita jalani untuk mencapai sesuatu. Selain mengajarkan tentang nilai hidup yang kita lakukan, juga membuat anak akan merasa menjadi bagian penuh dari keluarga. Loving parents, merasa dihargai adalah kebutuhan setiap orang. Kebutuhan kita sebagai orang tua, juga kebutuhan anak-anak kita. Mari kita terus mengasah kemampuan parenting kita agar anak merasa dihargai, dan pada gilirannya kita pun akan dihargai oleh anak-anak kita. Hadirkan kelima hal yang telah saya sampaikan tadi dalam perjumpaan kita kali ini dengan anak, sehingga perjumpaan kita dengan anak-anak menjadi perjumpaan yang berkualitas. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Bila Loving Parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama anak-anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, yuk sekarang waktunya beraktivitas bersama anak. Geku-Geku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku-Geku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Bahan Alkitabnya dari Keluaran 14
ayat 15 sampai dengan 31. Kisah ini kisah yang luar biasa. Bayangkan, bangsa Israel dikejar tentara Mesir dan di depannya adalah lautan luas membentang. Mundur salah, maju pun salah. Namun di saat yang tepat Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang ajaib. Ayo Papa Mama, kita ajak anak membuat alat peraga cerita agar anak mengingat kisah penyertaan Tuhan yang ajaib ini. Bahan-bahannya adalah adonan sagu, spidol, tinta, manik-manik, dan jiplok. Cara membuatnya, Kak Ripka ajarin dulu ya cara membuat adonan sagunya. Kita akan mengambil 1 sendok sagu dan air, lalu kita campurkan sagu dan air, lalu kita aduk. Setelah itu kita didihkan air, lalu masukkan lagi ke adonan itu. Nah, jadi deh adonan sagunya. Lalu berikutnya kita akan menggambar di atas jiplok ini. Setelah itu kita ambil manik-manik, kita bisa masukkan ke dalam. Masukkan manik-manik ke dalam. Lalu terakhir kita ambil adonan sagu yang telah kita buat tadi. Kita campurkan. Campurkan tinta biru. Campurkan 1 tetes. Lalu kita aduk sehingga dia menjadi warna biru. Setelah itu kita akan tuang ke dalam. Lalu kita akan tutup. Jadi deh, setelah selesai, ajaklah anak menceritakan bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel. Dan anak dapat memperagakan laut Teberau terbelah. Seperti ini ya. Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi laut. Tanyakan juga pada anak, bagaimana cara Tuhan menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya.
supaya Papa Mama menerima notifikasi untuk program Geku-Geku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Geku-Geku selanjutnya. Geku-Geku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.